Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini kita akan membahas service design. Jadi service design ini akan dibagi menjadi dua pertemuan. Jadi ini service design bagian pertama. Oke, jadi di sini sama seperti di pertemuan sebelumnya, di mana pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai service strategi. Nah, di sini kita akan membahas lebih dalam mengenai service design. Baiklah, jadi begini, sebenarnya service design itu kalau kita berbicara kenapa sih service design itu muncul? Jadi setelah rencana jangka panjang layanan TI yang kita kenal dengan namanya strategi layanan dan juga service portfolio tadi sudah dirumuskan. Nah, maka sebelum setiap layanan TI yang tercantum di dalam dokumen service katalog itu diadakan atau dibangun, maka perlu yang namanya desain. Kita perlu untuk mendesain layanannya. Nah, disitulah di dalam ITIL kita mengenal istilah yang namanya service design. Nah, jadi service design itu adalah tahapan untuk membuat detail rancangan dari setiap layanan TI yang telah masuk di dalam daftar service katalog. Nah, dan juga nanti detail rancangan ini itu bisa berupa sekumpulan dokumen analisis terkait mungkin kebutuhan bisnis dan juga layanan TI, kemudian mungkin rancangan teknologinya, kemudian proses, kebijakan, dan kesepakatan. Nah, semua itu merupakan hasil dari service design yang akan kita kenal dengan istilah service design package. Nah, proses-proses dalam service design ini itu semua dilakukan ketika terdapat layanan TI yang baru yang akan dibangun atau misalnya sudah ada layanan TI yang berjalan tetapi dilakukan perubahan terhadap layanan tersebut. Nah, tujuan dan cakupan dari service design itu apa saja? Nah, jadi tujuan utama dari service design itu adalah untuk membuat sebuah rancangan layanan TI yang baru ataupun layanan TI yang berubah dibandingkan layanan yang sebelumnya. Nah, di sini analisis kebutuhan dari setiap layanan TI itu dapat diperoleh dari data-data yang ada di service portfolio yang dianalisis, disepakati, dan juga didokumentasi. Gitu. Nah, selanjutnya nanti desain dari solusi TI tersebut itu akan diproduksi untuk apa? Untuk dengan mengacu pada strategi dan batasan yang telah ditetapkan di dalam service strategi. Nah, dan juga nanti di dalam melakukan service design itu kita perlu memahami dan nantinya mengimplementasi proses-proses standar yang dibutuhkan. Nah, oleh karena itu akan dibutuhkan sebuah service desain yang baik. Nah, sehingga nanti perusahaan itu bisa menciptakan sebuah IT service atau layanan TI yang berkualitas dan juga konsisten. Bahkan kalau dari segi biaya itu juga bisa dikatakan cost efektif kayak gitu. Sehingga juga memenuhi kebutuhan bisnis, kemudian membantu perusahaan ataupun penyedia layanan untuk merasakan kemudahan di dalam mengimplementasikan layanan TI baru atau perubahan layanan TI yang lama kayak gitu dan meningkatkan tata kelola TI. Nah, jadi itu adalah tujuan dari service design kayak gitu. Nah, jika diibaratkan, sebenarnya service design ini ibaratnya safeguard atau penjaga keselamatan dari yang namanya
layanan TI. Nah, kenapa kok begitu? Karena nantinya di dalam service design ini dapat menjadi semacam panutan atau dapat berguna untuk memastikan janji penyedia layanan TI kepada pengguna nantinya benar-benar dapat terwujud. Nah, bagaimana wujudkannya? Bagaimana untuk memastikan bahwa itu terwujud? Jadi yang pertama itu dilihat apakah nanti layanan TI itu memang benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kemudian dengan service design ini juga akan berguna sehingga tidak melebihi kemampuan penyedia layanan dan juga pengguna dari layanan tersebut. Dan yang ketiga, kualitas layanan TI itu akan benar-benar terjaga dan nantinya mampu mengelola harapan dari pengguna kayak gitu. Dan di dalam service design sendiri itu cakupannya meliputi semacam penyediaan panduan agar layanan TI nanti yang akan disediakan itu benar-benar memenuhi kebutuhan bisnis saat ini dan juga kebutuhan bisnis di masa yang akan mendatang. Dan di dalamnya itu termasuk ada proses-proses manajemen layanan TI, teknologi, serta aturan atau kebijakan atau policy di dalamnya kayak gitu. Dan juga nanti di dalam service design ini kita juga perlu mempertimbangkan 4P-nya. Nah, jadi kita ingat 4P dalam manajemen layanan TI dari segi people, proses, produk, dan juga partner itu semua perlu untuk dipertimbangkan sebagai apa? Sebagai dasaran untuk menyiapkan, merencanakan, dan mengelola layanan TI secara efektif dan juga efisien. Nah, jadi people itu melihat dari kesiapan SDM internal. Nah, mungkin stafnya dan juga eksternal perusahaan yakni pelanggan. Nah, termasuk juga di dalam nanti memastikan apakah struktur organisasi itu dapat mendukung manajemen layanan yang akan dibuat tadi. Kalau dari proses itu memastikan proses-proses dan juga aktivitas serta rules dari dalam manajemen layanan itu dirancang dengan benar dan sesuai dengan kebutuhan yang telah terdokumentasi. Lalu untuk produk itu memastikan apakah uh, apa untuk mengimplementasikan proses-proses tadi itu supaya efektif dan efisien itu kira-kira tools apa saja yang dibutuhkan gitu. Dan untuk partner ini memastikan bahwa komponen-komponen layanan TI tadi itu memang butuh semacam adanya third party atau pihak ketiga. Nah, jadi itu terkait tujuan dan juga cakupan di dalam manajemen layanan TI. Nah, dan juga sebenarnya apa saja yang dirancang ya di dalam service design atau kita kenal 5 aspek utama di dalam service design. Nah, jadi sesuai dengan tujuan service design tadi, maka ada 5 aspek inilah yang kita kenal dengan istilah STEM, STAMP. Di mana yang pertama adalah service solution. Nah, jadi di sini semua fungsional layanan TI yang baru yang ditawarkan itu dan dilakukan analisis kebutuhan versus keterbatasan resource dan capabilities yang dimiliki penyedia layanan dan pelanggan kayak gitu. Jadi dilihat dari waktunya, uang, teknologi itu semuanya dicek sehingga bisa disesuaikan. Kemudian yang kedua adalah tools and system for management information atau sistem informasi manajemen dan juga alat penunjang. Nah, jadi di sini menentukan aplikasi atau teknologi apa yang perlu diadakan untuk mendukung dan mengotomatisasi proses layanan baru. Nah, di dalam aspek ini
ini harus mempertimbangkan agar nanti fungsional dan juga sistem pendukung dari layanan yang baru itu kompatibel atau cocok lah dengan sistem informasi ataupun aplikasi manajemen TI yang telah dimiliki oleh organisasi saat ini kayak gitu. Nah, kemudian yang ketiga ada arsitektur, yang mana ini melihat kira-kira arsitektur apa yang dibutuhkan untuk menyediakan layanan baru. Nah, dan juga itu harus kompatibel dengan arsitektur yang sudah ada. Kemudian aspek yang keempat adalah sistem pengukuran atau measurement system. Ini adalah metode dan juga alat ukur ya untuk kerja layanan dan pendukung lainnya kayak gitu. Dan yang terakhir adalah proses. Nah, ini adalah proses yang dibutuhkan untuk merancang, kemudian transisi, dan juga nanti mengoperasikan serta bagaimana meningkatkan layanan. Nah, jadi itu adalah 5 aspek utama di dalam service design gitu. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa luaran utama dari service design itu kita kenal dengan istilah service design package. Nah, jadi service design package ini dapat kita asumsikan atau kita samakan dengan yang namanya blueprint. Jadi kita ibaratkan bahwa service design package atau SDP ini itu ibarat sebuah rumah. Nah, jadi rumah itu kan terdiri dari rancangan atap atau mungkin pondasinya, jaringan listriknya, jaringan airnya, itu kan sebenarnya digambarkan. Nah, apabila semuanya itu disatukan, maka nanti dapat memberikan gambaran utuh terkait dengan sebuah rumah yang akan dibangun. Nah, dan nantinya service design package ini akan menjadi masukan bagi service transition kayak gitu. Nah, jadi service design package ini adalah sebuah paket dokumen yang memberikan informasi detail tentang semua aspek desain sebuah layanan TI dan alasan kebutuhan untuk mewujudkannya. Jadi nanti dalam membangun service design package itu kita melihat dari kebutuhannya, service desainnya, kemudian juga ada kesiapan penilaian kesiapan organisasi dan juga siklus hidup, rencana siklus hidup dari sebuah layanan kayak gitu. Dan di dalam terkait dengan service design package, jadi bahwasanya di dalam service package itu mencakup 4 dokumen utama, yakni ada analisis kebutuhan, kemudian desain sistem dan layanan TI, kemudian dokumen kesiapan organisasi, dan juga dokumen rencana siklus layanan. Nah, jadi di dalam dokumen analisis kebutuhan itu dokumen ini tuh digunakan untuk menjawab kebutuhan bisnis. Dilihat dari business requirement, service applicability, dan juga service contact. Jadi terkait pertama adalah business requirement. Jadi ini menjawab apa saja kebutuhan bisnis organisasi. Lalu yang kedua, service applicability, ini menjawab bagaimana dan di mana layanan akan digunakan di situ. Dan service contact. Nah, jadi siapa saja stakeholder kuncinya. Nah, kenapa kok itu perlu dijawab? Karena nantinya informasi ini itu akan dibutuhkan untuk keperluan komunikasi kepada pihak bisnis, pelanggan, dan pemangku kepentingan lainnya. Kemudian
ada dokumen desain sistem dan layanan TI. Yang mana ini adalah dokumen yang berisikan perancangan proses, prosedur, dan perjanjian yang tepat untuk mendukung layanan baru. Nah, di dalamnya mencakup 4 hal. Ada service functional requirement, service level requirement, operational requirement, dan juga service design topologi. Nah, service functional requirement ini untuk menjawab kira-kira fungsi atau fitur layanan apa yang nanti harus disediakan dan juga apa yang mungkin berubah. Dan juga kira-kira menjawab pertanyaan bagaimana detail kebutuhan dari fungsi ataupun fitur layanan yang akan disediakan. Jadi juga diberisikan kira-kira kapan nanti fitur itu mungkin apa disediakan dan juga bagaimana cara penyediaannya kayak gitu. Kemudian ada service level requirement. Nah, di sini itu berisikan kontrak apa? Kontrak dari sebuah layanan. Nah, yakni service level requirement tadi serta isinya itu ada perjanjian yakni service level agreement. Nah, jadi di dalam juga termasuk target layanannya berapa persen misalnya dan juga target kualitas dari layanan. Lalu ada operational requirement. Jadi ini apa? Berisikan terkait kesepakatan di layanan itu apa saja dan juga layanan-layanan pendukung. Nah, dan juga nanti dalamnya juga mencakup yang namanya OLE atau operational level agreement dan UC atau underpinning kontrak di situ. Dan juga ada service design dan topologi. Ini menjawab beberapa hal yakni nanti bagaimana availability manajemennya, kemudian keamanannya atau sekuritasnya, kemudian mungkin desain hardware-nya, software maupun jaringan atau network-nya. Kemudian dokumen analisis kesiapan organisasi. Ya, dokumen ini itu berguna untuk mendukung layanan baru. Dilihat dari yang namanya organizational readiness assessment atau penilaian kesiapan organisasi. Nah, dari penilaian ini maka bisa tuh untuk menilai apakah nantinya secara kemampuan dan juga kapasitas itu memang organisasi mampu untuk mengadakan layanan tersebut. Dan di dalamnya nanti berisikan ada business benefit, financial assessment, technical assessment, resource assessment, dan juga organizational assessment. Yang mana business benefit. Jadi kita menjawab pertanyaan kira-kira nanti apa saja manfaat yang diterima oleh organisasi ataupun bisnis dari layanan TI tadi kayak gitu. Entah itu yang baru ataupun yang ada perubahannya. Kemudian financial assessment. Ini untuk menjawab kira-kira berapa biaya implementasi dari layanan dan juga berapa biaya maintenance-nya ataupun biaya dari pendukung layanannya. Kemudian ada technical assessment. Ini menjawab pertanyaan seperti apa akibat dari pengadaan layanan terhadap infrastruktur IT perusahaan. Nah, dari segi hardware, software ataupun perusahaan hal-hal lainnya. Itu semuanya dilihat di situ. Entah mungkin dari penambahan hardware-nya kah, pembelian software baru kah. Kemudian resource assessment. Nah, ini untuk menilai apakah kita membutuhkan tambahan SDM atau mungkin malah mengurangi. Nah, dan juga organizational assessment. Jadi di sini apakah dibutuhkan organisasi atau divisi atau fungsional baru. Dan yang terakhir adalah dokumen rencana siklus layanan yang Dan ini ada kaitannya erat ya dengan service life cycle, rencana service life cycle-nya. Dan mencakup 4 hal yang perlu dijawab. Pertama adalah service program, yakni ini bagaimana memastikan layanan berjalan hingga berakhir. Nah, dari awal startnya kapan dan endnya kapan. Kemudian service transition plan, ini untuk apa? Bagaimana nanti mengatur transisi layanan baru dengan yang lama sehingga tidak menimbulkan konflik. Nah, jadi di sini
Ini mungkin akan ada kaitannya erat dengan change management, release management, dan juga knowledge management. Lalu ada service operational acceptance plan. Nah, jadi ini untuk bagaimana mengatur agar layanan benar-benar diterima oleh target pengguna, serta bagaimana menjaga dan memelihara layanan itu perlu untuk dijawab. Lalu ada service acceptance kriteria. Nah, ini untuk apa? Melihat parameter apa saja dari layanan baru yang menunjukkan bahwa layanan tersebut sukses diterima target ataupun pengguna, dan juga untuk melihat apakah strategi yang perlu dilakukan agar layanan TI itu dapat diterima oleh uh, pengguna kayak gitu. Nah, service dan package tadi itu kan apa? Dibuat dan dihasilkan di dalam proses yang namanya design coordination kayak gitu. Dan nantinya SDP itu pasti akan selalu dibuat setiap ada layanan TI yang baru ataupun adanya perubahan-perubahan di dalam layanan TI. Ataupun semisal ada sebuah layanan yang kemudian itu diberhentikan. Nah, itu pasti akan muncul yang namanya Service Design Package atau SDP. Gitu. Nah, jadi inti utama dari service design dapat kita simpulkan bahwa service design itu memang bertujuan untuk memenuhi tujuan bisnis. Mulai yang pertama dilakukan yang namanya desain keamanan dan juga kebutuhan infrastruktur TI. Kemudian yang kedua mengidentifikasi dan juga menghilangkan resiko dari sebuah layanan sebelum layanan itu diluncurkan. Lalu yang ketiga mendesain mengenai pembuatan, create-nya dan juga maintenance-nya terkait dengan rencana TI, kebijakannya, teknikalnya dan juga prosesnya kayak gitu. Dan itu bisa sesuaikan dengan standar-standar yang sudah ada. Kemudian ada yang keempat adalah mendesain kira-kira metode yang dilakukan untuk pengukuran apa dan juga metriknya untuk melakukan penilaian yang efektif dari proses yang layanan yang ada. Kemudian mendesain kira-kira proses yang efisien dan juga efektif untuk melakukan desain, transition dan juga operation di tiap fasenya itu bagaimana yang terbaik, itu juga dilakukan di service design. Dan juga meliputi adanya layanan yang baru ataupun peningkatan yang mungkin diperlukan di dalam siklus hidup suatu layanan. Nah, jadi itu adalah inti dari service design itu sendiri kayak gitu. Nah, jadi sampai di sini untuk video bagian yang pertama. Nah, berikutnya kita akan masuk ke dalam service design yang mana service design itu akan memiliki 7 7 proses. Nah, itu yang akan kita bahas satu persatu. Baiklah, sampai di sini untuk video kali ini. Bye.